Kita akan kembali ke masa 150 juta tahun yang lalu, ketika dunia masih liar dan belum tersentuh oleh manusia. Di langit yang membentang di atas hutan-hutan purba dan lautan dangkal, seekor makhluk terbang melayang megah. Bukan burung, bukan juga serangga, tapi seekor reptil terbang. Ini dia pterodaktil. Pterodaktil bukanlah dinosaurus. Walaupun hidup berdampingan dengan mereka, ia adalah bagian dari kelompok reptil terbang yang dikenal sebagai Pterosauria dengan rentang sayap mencapai sekitar 1,5 meter dan struktur tubuh yang ringan. Pterodaktil adalah salah satu makhluk pertama yang benar-benar menguasai langit. Dalam bahasa ilmiah, jenis yang paling dikenal adalah Pterodactylus antiquus. Ditemukan pertama kali di kawasan Bavaria, Jerman oleh seorang ilmuwan bernama Cosimo Collini pada akhir abad ke-18. Penemuan fosilnya menggemparkan dunia sains. Bayangkan makhluk bersayap yang tampak seperti gabungan kelelawar dan reptil dengan paruh panjang berisi gigi-gigi kecil yang tajam seperti sesuatu dari mimpi atau mitos. Tapi ini nyata. Dengan tubuh yang ringan dan tulang berongga, mereka dirancang sempurna untuk terbang. Sayapnya bukan dari bulu seperti burung, melainkan selaput kulit yang membentang dari jari ke tubuhnya, mirip kelelawar namun dengan mekanisme otot dan sendi yang jauh lebih kompleks. Pterodaktil berburu di langit dan sepanjang garis pantai. Kemungkinan besar memangsa ikan kecil, serangga, dan hewan air. Dengan penglihatan tajam, ia bisa menyambar mangsa dari udara dan mendarat di batuan karang dengan keseimbangan yang luar biasa. Namun pterodaktil bukanlah satu-satunya pterosaurus. Ia adalah bagian kecil dari keragaman luar biasa pterosaurus yang mencakup makhluk-makhluk jauh lebih besar seperti Quetzalcoatlus. Tapi pterodaktil tetap istimewa. Ia adalah yang pertama ditemukan yang membuka mata dunia terhadap fakta bahwa makhluk terbang raksasa pernah benar-benar ada di bumi ini. Untuk memahami bagaimana makhluk ini bisa menguasai langit, kita perlu menyelami struktur tubuhnya. Tubuh pterodaktil sangat efisien, ringan, namun kuat. Tulangnya berongga, namun memiliki tulang penopang internal yang memberi kekuatan ekstra. Sayapnya terbentuk dari selaput kulit, otot, dan pembuluh darah, membentang dari jari keempatnya yang sangat panjang hingga ke sisi tubuh pterodaktil. Paruhnya panjang dan ramping, dilengkapi dengan deretan gigi kecil yang tajam. Gigi-gigi ini sangat cocok untuk menangkap ikan kecil dan mangsa lunak lainnya. Pterodaktil tak punya sisik seperti kadal dan juga tidak berbulu seperti burung. Namun beberapa spesies Pterosaurus diketahui memiliki lapisan mirip bulu halus yang disebut pictofibers, berfungsi menjaga suhu tubuh tetap stabil. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin berdarah panas atau setidaknya mampu mengatur suhu tubuhnya. Evolusi pterodaktil adalah kisah adaptasi yang luar biasa. Mereka berkembang dari reptil darat menjadi penguasa udara, mengalahkan gravitasi dengan teknik alami yang belum bisa ditiru sepenuhnya oleh manusia hingga saat ini. Seiring waktu, spesies Pterosaurus berkembang menjadi berbagai ukuran dan bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, pterodaktil kemungkinan hidup dalam koloni besar di tebing-tebing atau pinggir danau. Mereka mungkin kawin, bersarang, dan merawat anak-anaknya seperti burung modern. Fosil telur Pterosaurus yang ditemukan di Tiongkok menunjukkan bahwa mereka bertelur dan mungkin melindungi anak-anaknya hingga bisa terbang sendiri. Pterodaktil sama seperti semua Pterosaurus, akhirnya lenyap dari muka bumi. Kepunahan besar di akhir zaman kapur, sekitar 66 juta tahun yang lalu, jadi akhir dari dominasi makhluk-makhluk ini di langit. Sebuah meteor raksasa menghantam wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan di Meksiko, menyebabkan tsunami, kebakaran global, dan kegelapan yang menyelimuti dunia selama bertahun-tahun.
Pterosaurus termasuk Pterodactyl tidak mampu bertahan dari perubahan drastis ini. Makanan mereka menghilang, iklim berubah drastis, dan pesaing-pesaing baru seperti mamalia, burung sejati, dan hewan-hewan modern lainnya yang mulai pulih satu persatu. Fosil mereka perlahan-lahan terkubur dalam lapisan bumi, menunggu jutaan tahun hingga ditemukan kembali oleh manusia modern. Namun peninggalan Pterodactyl tak sekedar fosil. Ia meninggalkan warisan besar dalam imajinasi manusia, dalam film, buku, dan permainan. Pterodactyl menjadi simbol dunia purba yang eksotis dan penuh misteri. Kita menyebut dinosaurus terbang sebagai Pterodactyl, meskipun istilah itu lebih sempit dari yang seharusnya. Nama ini telah melekat kuat dalam budaya populer. Dari segi ilmiah, Pterodactyl juga terus menginspirasi penelitian. Setiap fosil baru memberi petunjuk baru tentang cara mereka terbang, berinteraksi, dan berevolusi. Bahkan, dalam bidang teknologi, struktur sayap Pterosaurus menjadi model dalam desain pesawat terbang masa depan. Kini, saat kita menatap langit dan melihat burung melintas, atau saat kita naik pesawat yang meluncur di atas awan, mungkin tanpa sadar kita sedang menyaksikan kelanjutan mimpi kuno para Pterosaurus. Mimpi tentang menguasai langit, dan Pterodactyl, si pelopor, akan selalu dikenang sebagai makhluk pertama yang mewujudkan mimpi-mimpi itu. Kita mau bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar ya guys.